Halo teman-teman, kenalin nih, kami dari Biotres Universitas Siliwangi. Di sini, kami akan menyajikan video pembelajaran menarik dengan tema Kingdom Plantae. Nah, kali ini kami akan membahas pada kompetensi dasar 3.8 kelas 10 mengenai prinsip klasifikasi penggolongan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan dan metagenesis tumbuhan, serta perannya dalam kehidupan di bumi. Menurut Sobat Biot, apa aja sih yang membedakan antara tumbuhan dengan makhluk hidup yang lain? Nah, sekarang mari kita simak video berikut ini. Wah, asri sekali ya alam kita. Pasti Sobat Biot udah nggak asing lagi kan dengan tumbuhan tadi? Tumbuhan dalam bahasa ilmiah disebut sebagai plantae. Lalu, apa saja ciri dari plantae itu? Yang pertama, merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti sel. Yang kedua, bersifat multiseluler, yaitu memiliki banyak sel. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang keempat, merupakan organisme autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang kelima, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Yang keenam, memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara lainnya, serta dapat memperkokoh tumbuhan. Yang ketujuh, bereproduksi secara aseksual melalui tunas, cangkok, stek, dan lain-lain, dan juga bereproduksi secara seksual melalui pertemuan putik dan benang sari. Yang kedelapan, dapat mengalami pertukaran generasi dalam siklus hidupnya. Nah, dari sekian banyaknya jenis tumbuhan, pasti Sobat Biot bingung, tergolong jenis apakah tumbuhan tadi? Tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 divisio, yaitu yang pertama, Bryophyta, atau yang kita kenal dengan tumbuhan lumut. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Setelah tahu klasifikasi plantae berdasarkan divisinya, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai Bryophyta. Lumut Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti tumbuhan lumut. Oh iya Sobat Biot, pernahkah kalian melihat tumbuhan lumut di sekitar rumah atau sekolah? Apakah semua jenis lumut itu sama? Tentu setiap jenis lumut punya nama ya. Yuk kita simak jenis lumut berikut ini. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 divisio. Yang pertama, lumut daun Bryopsida, yang kedua, lumut hati Hepaticopsida, yang ketiga, lumut tanduk Anthocerotopsida. Lumut daun dengan nama latin Bryophyta merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Bryophyta mempunyai struktur seperti akar yang disebut rhizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun. Oh iya Sobat Biot, lumut daun ini juga memiliki beberapa karakteristik loh, di antaranya talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua yaitu berkembang dari protonema. Yang ketiga, talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Yang keempat, archegonium dan antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai lumut hati Hepaticophyta. Lumut hati mencakup 6.000 spesies tumbuhan tak berpembuluh. Bentuk tubuh gametofit lumut hati berbeda dengan gametofit lumut daun.
Pada lumut hati, tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk hati pipih, disebut talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Lumut hati ini juga memiliki karakteristik loh, seperti pada pembahasan sebelumnya pada lumut daun. Yang pertama yaitu talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, akar berupa rizoid. Yang ketiga, talus gametofit mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Yang keempat, archegonium dan antheridium yang terbentuk seperti payung. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai lumut tanduk, Anthocerotopita. Lumut tanduk mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Masing-masing mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut biasanya. Lumut tanduk mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya sporofitnya tumbuh menjulang pada gametofit berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Yang kedua, bentuk tubuh atau gametofitnya umumnya seperti lembaran. Yang ketiga, antheridium dan archegonium di permukaan dorsal talus gametofit. Setelah mempelajari klasifikasi tumbuhan lumut, mari kita pelajari mengenai metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Tahapan metagenesis pada tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Spora haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi gametofit. Gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Gametofit akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan gamet jantan dan archegonium menghasilkan gamet betina. Fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot hapdiploid. Zigot akan berkembang menjadi sporofit. Pada sporofit terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium terdapat sel-sel induk spora diploid yang akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora haploid. Meskipun dinilai kecil, tumbuhan lumut memiliki banyak peranan loh bagi lingkungan sekitar. Tumbuhan lumut bisa digunakan sebagai obat hepatitis, yaitu jenis spesies Marchintia polymorpha. Bisa digunakan sebagai bahan pembalut dan bahan bakar, yaitu spesies dari Sphagnum. Kemudian tumbuhan lumut sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau. Tumbuhan lumut juga bisa sebagai penyedia oksigen untuk lingkungannya. Kemudian, tumbuhan lumut berperan sebagai obat antiseptik, yaitu dari spesies Frullania tamaricici jenis lumut hati. Tumbuhan lumut mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung, yaitu dari spesies Cratonneron filicinum jenis lumut daun. Kemudian, membantu mengobati penyakit pneumonia, yaitu dari spesies Haplosaldium catillatum jenis lumut daun. Wah, kita sudah selesai membahas materi dari lumut. Untuk materi selanjutnya ada divisi Pteridophyta. Apa sih tumbuhan Pteridophyta itu? Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk kita simak bersama-sama. Pteridophyta atau tumbuhan paku ini merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang tertua yang masih dapat dijumpai di daratan. Tumbuhan Bruchormus adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, daun yang sebenarnya. Artinya batang, akar, dan daunnya sudah memiliki pembuluh angkat xilem dan floem. Tumbuhan paku juga memiliki beberapa karakteristik.
Yang pertama, sudah mempunyai akar, batang, daun yang jelas. Yang kedua, ujung daun paku yang muda umumnya menggulung. Yang ketiga, terjadi metagenesis. Yang keempat, batang umumnya berupa akar tongkat kecuali pada paku tiang dan sejenisnya. Yang kelima, akar paku berupa akar serabut. Terdapat kaliptra tipe pembuluh angkut. Tumbuhan paku dapat melakukan reproduksi secara aseksual, vegetatif, dan seksual generatif. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporangium dan menggunakan rizom. Rizom akan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Fertilisasi antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Secara umum, tahapan metagenesis pada tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Spora paku haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium, gametofit yang juga haploid. Protalium akan membentuk antheridium dan archegonium. Di dalam antheridium dibentuk spermatozoid, sedangkan di dalam archegonium dibentuk ovum. Jika terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum, akan terbentuk zigot yang diploid. Zigot akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku yang diploid. Sporofit selanjutnya akan membentuk sporofil, daun pembentuk spora yang juga diploid. Sporofil akan membentuk sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora yang akan membelah secara meiosis membentuk spora haploid. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, dikenal 3 jenis tumbuhan paku, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Tumbuhan paku diklasifikasikan berdasarkan ciri tubuhnya menjadi 4 subdivisi, yaitu paku purba atau telanjang, Psilopsida, paku kawat, Lycopsida, paku ekor kuda, Sphenopsida, kemudian ada paku sejati, Felicine. Paku telanjang atau paku purba, Psilopsida, dikatakan telanjang karena tidak berdaun atau daunnya kecil. Ada pula yang tidak berakar sejati. Kebanyakan hidup di zaman purba dan ditemukan dalam bentuk fosil. Ada satu jenis yang sekarang masih ada tetapi hampir punah, yaitu Psilotum. Beberapa karakteristik dari paku purba yaitu memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Jika terdapat daun yang kecil mikrofil seperti sisik, menghasilkan satu jenis spora. Sporangium terkumpul dalam synangium, batang beruas dan berbuku nyata, bercabang-cabang, berklorofil, serta memiliki jaringan pengangkut. Selanjutnya, paku kawat Lycopsida memiliki ciri-ciri berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus, kerucut. Batangnya seperti kawat. Beberapa karakteristik dari paku kawat yaitu gametofit bersifat biseksual atau uniseksual, batang berbentuk seperti kawat, daun berbentuk seperti rambut atau sisik, merupakan tumbuhan paku homospora atau heterospora. Selanjutnya, mari kita bahas paku ekor kuda, Sphenopsida. Equisetine, paku ekor kuda, adalah tumbuhan paku dengan percabangan batang yang khas, seperti uliran atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Sphenopsida memiliki ciri-ciri daun kecil,
tunggal dan tersusun melingkar. Sporangium terdapat dalam strobilus berbentuk kerucut. Contohnya yaitu Equisetum dan Calamites. Karakteristik dari paku ekor kuda yaitu sporofit berdaun kecil, mikrofil dan berbentuk seperti sisik. Batang berbentuk seperti kawat. Sporangium terkumpul di dalam strobilus disebut paku peralihan. Beberapa karakteristik dari paku sejati Filicinae: daunnya besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat pada sporofil. Sporangium tersusun dalam sorus yang terletak di permukaan bawah daun. Batang terdapat di bawah tanah atau berupa rizom. Gametofit memiliki klorofil. Bagaimana Sobat Biot? Menarik kan pembahasan dari tumbuhan paku tadi? Tumbuhan paku ini juga memiliki beberapa peranan, di antaranya untuk tanaman hias, misalnya paku tanduk rusa, paku sarang burung, ada suplir, dan juga paku rane. Ada juga untuk bahan obat-obatan, misalnya paku kawat, dan ada Aspidium felicismas. Ada juga yang untuk sayuran dan dapat dimakan, misalnya Marselia arenata, paku semanggi. Kemudian sebagai pupuk hijau, misalnya Azolla pinnata dan Anabaena azolea. Kemudian yang terakhir sebagai pelindung tanaman pertanian, misalnya Glycenia linearis. Setelah membahas tumbuhan lumut dan paku, kita akan beralih pada tumbuhan yang memiliki organ yang lebih kompleks, yaitu divisi Spermatophyta. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Nah, sesuai dengan namanya, Spermatophyta merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji dan menggunakannya sebagai alat perkembangbiakan. Karakteristik dari Spermatophyta yaitu tubuhnya berkormus. Setiap organ tumbuhan dapat dibedakan mulai dari akar, batang, daun, dan sebagainya. Kemudian memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga atau strobilus yang berkembang menghasilkan embrio. Kemudian memproduksi hasil makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya atau fotoautotrop. Dan memiliki berkas pembuluh pada bagian tubuhnya yaitu jaringan xilem dan phloem yang terdapat pada akar, batang, dan daun. Bentuk atau habitus Spermatophyta antara lain semak, perdu, pohon, dan liana. Berdasarkan letak bakal bijinya, Spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu gimnosperme atau biji terbuka dan angiosperme berbiji tertutup. Sekarang mari kita bahas tumbuhan gimnosperme, yaitu si tumbuhan berbiji terbuka. Karakteristik dari gimnosperme yaitu bakal biji tidak dilindungi daun buah. Umumnya termasuk tanaman perdu atau pohon. Kemudian batang dan akar berkambium sehingga tumbuh besar. Dan berkas pembuluh pengangkut termasuk kolateral terbuka, akar, batang, dan daunnya sejati. Memiliki bentuk akar tunggang, kemudian daun sempit, tebal, dan kaku, tidak memiliki bunga sejati, alat kelamin terpisah, serbuk sari ada di strobilus jantan dan sel telur ada di strobilus betina. Kemudian perkembangbiakan tanaman ini menghasilkan biji dari bunga atau runjang. Menuju sel telur melalui tabung serbuk sari. Kemudian memiliki pembuluh yang rumit, memiliki klorofil untuk fotosintesis, memiliki batang tegak lurus dan bercabang, dan yang terakhir sistem pertulangan daunnya tidak beragam seperti angiosperme. Anggota-anggota dari gimnosperme yaitu Kikadine, Ginkgodine, Netine, dan Coniferine.
Kelas Cicadidae. Cicadidae merupakan kelas pertama yang termasuk kelompok Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Contoh dari kelas ini adalah Cikas rumpi atau pakis haji. Karakteristik dari Cicadidae yaitu tubuh menyerupai pohon kelapa dengan batang seperti tiang. Daun majemuk menyirip, tersusun berjejal di ujung batang dan mudah menggulung. Kemudian, sporopil tersusun dalam strobilus jantan dan betina, biasanya berumah satu. Kemudian yang kedua yaitu kelas Ginkgoinae. Ginkgoinae merupakan tumbuhan berbiji terbuka yang spesiesnya paling sedikit, yaitu satu, sehingga sering disebut tumbuhan primitif. Contoh tanaman ini adalah ginkgo biloba. Karakteristik dari Ginkgoinae yaitu Ginkgoinae termasuk tanaman meranggas. Kemudian daun melebar dan bentuknya seperti kipas dengan tulang daun seperti rusuk yang menonjol. Dan strobilus berumah dua. Buahnya mengeluarkan bau yang tak sedap jika sudah matang. Kemudian kelas yang ketiga yaitu kelas Gnetinae. Diketahui lebih maju dari kelas lainnya sebab memiliki perhiasan pada strobilusnya. Contoh dari kelas ini yaitu Netum nemon yang kita sebut sebagai melinjo. Karakteristik dari Gnetinae yaitu di antara pohonnya ada yang memiliki banyak cabang atau juga tidak memilikinya sama sekali. Kemudian pertulangan daunnya menyirip. Kemudian strobilusnya berumah dua, bunganya tersusun berkarang. Kelas yang terakhir yaitu kelas Coniferinae. Tumbuhan kelas ini memiliki ciri khas selalu berwarna hijau sepanjang tahun, sehingga disebut juga tanaman evergreen. Contoh dari tumbuhan kelas ini yaitu Pinus mercusi atau pohon pinus. Karakteristik dari Coniferinae yaitu memiliki batang kayu yang besar, bentuk daun seperti jarum, kemudian strobilus berumah satu dan dua, terletak pada ketiak daun atau ujung batang berbentuk kerucut sehingga sering disebut juga tumbuhan berkerucut. Strobilus betina lebih besar daripada strobilus jantan. Dari reproduksi Gymnospermae yaitu saat buluh serbuk sari tumbuh dan menetap di dalam nuselus selama berbulan-bulan menuju gametofit betina, dan kemudian sampai di mulut gametofit betina tersebut, buluh serbuk sari tersebut robek dan melepaskan sel sperma yang berflagel banyak. Sperma tersebut kemudian menuju arkegonium dan membuahi telur. Dengan adanya bulu sperma tersebut, maka tumbuhan berbiji tidak ada lagi yang bergantung pada ketersediaan air dan fertilisasinya. Proses penyerbukan dan pembuahan tersebut terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka selalu dengan cara anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari jatuh langsung pada bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan sampai pembuahan relatif panjang. Pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal. Mikrofil terdedah ke udara bebas. Pembuahan pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal karena setiap inti sperma membuahi satu sel telur. Peranan tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae sering dimanfaatkan sebagai bahan industri kertas. Contohnya Podocarpus, Pinus, Sequoia, dan Agathis. Kemudian obat-obatan, contohnya ginkgo biloba dan Pinus, getahnya untuk obat luka. Kemudian kosmetik, contohnya ginkgo biloba sebagai agen anti penuaan. Kemudian bahan makanan, contohnya Netum nemon. Daunnya digunakan untuk sayuran dan bijinya dibuat emping. Kemudian sebagai tanaman hias, contohnya Cikas, Dionedul, dan Capresus.
Kemudian bahan industri terpenting, contohnya pinus, dan yang terakhir bahan kayu bangunan, contohnya podocarpus, sequoia atau kayu merah, dan agatis untuk bahan kayu lapis atau triplek. Setelah Sobat Bio tahu apa itu gimnosperme, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai angiosperme. Angiosperme adalah tumbuhan berbiji tertutup. Dengan kata lain, bijinya ini ada di dalam bakal buah. Selain itu, tumbuhan ini juga disebut dengan anthophyta atau tumbuhan bunga. Nah, bunga ini merupakan salah satu ciri tumbuhan berbiji tertutup. Nah, selain memiliki biji tertutup dan juga bunga, apa aja sih ciri dari angiosperme ini? Yang pertama, memiliki bentuk akar tunggang dan serabut. Yang kedua, batangnya berkambium dan ada juga yang tidak. Yang ketiga, mayoritas daunnya berbentuk helaian dengan tulang daun menyirip, sejajar, dan menjari. Yang keempat, ada bunga sebagai organ reproduksinya. Dan yang kelima, pembuahannya ganda. Angiosperme ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dicotyledone atau dikotil yang berarti tumbuhan berbiji ganda. Yang kedua, monocotyledone atau monokotil yang berarti tumbuhan berbiji tunggal. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai ciri-ciri dari kelas monocotyledone. Yang pertama, berbiji tunggal atau hanya memiliki satu daun lembaga. Sistem akar serabut, batang sama besar dan tidak bercabang. Yang kedua, daun tunggal berpelepah dan juga bertulang sejajar. Kemudian, bagian bunganya kelipatan 3. Yang selanjutnya, akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Dan yang terakhir, xilem dan floem tersebar. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh famili dari kelas monokotil. Yang pertama yaitu Liliaceae, contohnya lili gereja. Kemudian Amaryllidaceae, contohnya yaitu sisal. Poaceae, contohnya yaitu padi dan jagung. Zingiberaceae, contohnya jahe. Kemudian Musaceae, contohnya yaitu pisang. Orchidaceae, contohnya yaitu anggrek bulan. Araceae, contohnya yaitu talas. Dan Arecaceae, yaitu kelapa. Lalu, Sobat Bio tahu nggak apa saja ciri-ciri dari kelas dicotyledone? Nah, ciri-ciri dari kelas dicotyledone ini yang pertama yaitu berkeping 2 atau memiliki 2 daun lembaga dan memiliki akar tunggang. Kemudian, batang kerucut panjang, bercabang, dan berkambium. Yang ketiga, daun tunggal atau majemuk, tulang daun menyirip atau menjari. Kemudian, bagian bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Kemudian, memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar, xilem dan floem tersusun dalam lingkaran. Adapun contoh tumbuhan famili dari kelas dicotyledone yaitu Euphorbiaceae, contohnya singkong. Moraceae, contohnya beringin. Papilionaceae, contohnya kacang hijau. Caesalpiniaceae, contohnya kembang merak. Mimosaceae, contohnya putri malu. Malvaceae, contohnya kembang sepatu. Bombaceae, contohnya durian. Rutaceae, contohnya jeruk nipis. Myrtaceae, yaitu contohnya cengkeh. Verbenaceae, contohnya jati. Kemudian Labiatae atau Lamiaceae, contohnya kentang hitam. Convolvulaceae, contohnya ubi jalar. Aphocinaceae, contohnya Kamboja. Dan Rubiaceae, contohnya yaitu kopi. Oh ya Sobat Biot, untuk memperbanyak dirinya,
tumbuhan angiospermae ini bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau memiliki sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami contohnya yaitu tunas, rizoma, geragi, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan juga tunas adventif. Sementara itu, vegetatif buatan contohnya yaitu cangkok, merunduk, mengenten, okulasi, dan juga stek. Selanjutnya, reproduksi generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan gamet jantan dan betina. Sobat Biot tahu nggak sih? Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Nah, reproduksi generatif ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan juga perkecambahan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai siklus hidup angiospermae. Nah, Sobat Biot, siklus hidup angiospermae ini terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase gametofit. Fase ini akan dimulai ketika serbuk sari menempel pada kepala putik dan membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari ini terdapat 3 inti sel. Yang pertama yaitu inti sel vegetatif, kemudian inti sel generatif 1, dan inti sel generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Nah, pada bagian pangkal putik terdapat ovarium atau bakal buah, di mana di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji yang mengandung 1 sel telur, 2 sel sinergit, 2 inti kandung lembaga sekunder, dan 3 sel antipoda. Inti generatif 1 yang haploid akan berfusi dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot diploid. Sementara itu, inti generatif 2 akan berfusi dengan inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperm yang triploid. Hasil dari proses fertilisasi tersebut akan tumbuh dan membentuk buah yang memiliki biji. Kemudian, fase yang kedua yaitu fase sporofit. Bila biji jatuh di tempat yang mendukung, mereka kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang memiliki akar, batang, daun, dan pada suatu saat terbentuk bunga. Tumbuhan angiospermae dewasa bersifat diploid dan dikenal dengan generasi sporofit atau penghasil spora. Sobat Biot tahu nggak sih, ternyata angiospermae ini memiliki banyak peran loh dalam kehidupan kita. Seperti apa ya contohnya? Yang pertama, kacang hijau sebagai sumber protein. Yang kedua, padi sebagai sumber karbohidrat. Kemudian tomat sebagai bahan pangan sayuran, sumber mineral, dan juga vitamin. Yang keempat, pohon jati sebagai bahan bangunan. Dan yang kelima, kapas sebagai bahan sandang. Nah, Sobat Biot, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Gimana nih materi tentang kingdom plantainya? Menarik bukan? Kalau misalkan Sobat Biot masih punya pertanyaan tentang materi ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Atau boleh juga nih kepoin Instagram kita di @bio.trace. Karena di sana kita juga masih banyak konten menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.